Shalom sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali di Reading Bible Time. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 22 sampai 23. Mari kita persiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan, memohon pimpinan dan pengurapan Roh Kudus dalam doa. Mari kita selesai dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau yang telah menyatukan kami pada hari ini Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan pembacaan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami supaya kami diberikan damai sejahtera, hati yang siap Tuhan untuk membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan di Amsal 22 sampai dengan 23. Amsal 22, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi kalau orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa yang ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjadi pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok di dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri sendiri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berikanlah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkannya bagimu bila semua itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu pada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Iya, kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat pada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan orang yang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Janganlah ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Sebab yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Janganlah berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penembus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar.
Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak dan memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah berdiam diam yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bagaikan seperti penyamun, ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah. Siapa yang mendapat cedera tanpa sebab, siapa yang merah matanya. Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, tetapi mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular, lalu menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Untuk sharingnya, mungkin kalau dilihat secara keseluruhan ini lebih ke em, nasihat dan juga ya teguran juga mungkin ya, kayak banyak banget hal-hal yang Tuhan mau kita tahu, dan Tuhan lagi ngarahin kita gitu untuk hidup lebih benar lagi gitu. Bisa dilihat dari Amsal 22 ayat yang pertama itu kita diingetin kalau nama yang baik itu lebih berharga dari kekayaan gitu. Dimana kalau mungkin pada masa-masa sekarang yang namanya dunia itu lebih sering mengejar uang gitu sama status, tapi mereka seringkali lupa gitu kalau misalnya ada karakter dan reputasi, apalagi kita umat beragama, umat yang ikut jalannya Tuhan, dan kita menanggung nama Tuhan Yesus juga gitu di dalam diri kita. Jadi kayak banyak orang di dunia yang mempertaruhkan reputasi dan karakter mereka demi kekayaan dan juga ya status serta kekuasaan gitu. Terus kita diingetin juga kalau misalnya mungkin untuk teman-teman yang lagi dengerin, yang udah punya anak, atau teman-teman suatu saat yang akan punya anak gitu, diingetin juga di Amsal 22 ayat 6 kalau misalnya didikan-didikan kepada anak itu perlu diterapkan gitu, didikan menurut firman yang sesuai dengan ajaran Tuhan dari sejak dini gitu. Jangan, ya kalau bisa jangan sampai terlambat, karena ya didikan kepada anak-anak atau orang muda itu yang mengikuti jalan yang tepat itu sesuatu yang patut dilakukan gitu, karena ya ya nggak ada salahnya juga, dan emang bagus gitu untuk menerapkan unsur-unsur kerohanian dalam diri anak-anak muda atau ya anak-anak kecil dari sejak dini, supaya nggak terlanjur belok dan makin jauh gitu, dan makin susah lagi ngelurusinnya nanti gitu. Terus mungkin kalau dari Amsal 23 lebih ke banyak banget godaan-godaan dunia ya, ada keserakahan, ada ya pergaulan buruk gitu. Tadi kan ada disebutin juga kayak perempuan-perempuan yang nggak benar gitu. Ya hawa nafsu deh, hawa nafsu yang nggak pada tempatnya. Terus di Amsal 23 akhir juga di highlight soal mabuk-mabukan gitu ya, ada anggur campuran dan lain-lain, dimana kalau di sini dibilangnya kayak ya udah setelah minum, mabok, sadar, terus paginya bukannya tobat malah nyari anggur lagi gitu, dan itu kan sebenarnya ya nggak bagus untuk dilakuin gitu. Kira-kira itu aja sih kalau sharing dari aku. Apakah ada tambahan? Thank you. Kalau Thank dari you. aku sih sebenarnya udah tadi udah banyak yang dibahas juga. Cuma mungkin takeaway-nya dari Amsal 22 dan 23 ini, ketika kita say yes ke Tuhan dan kita mau ngikut Tuhan itu memang em,
berarti ada banyak hal yang harus mau kita tinggalin dan juga ada banyak hal dalam hidup kita yang harus berani untuk kita em, apa namanya harus berani untuk kita ubah gitu ya. Contohnya tadi yang udah dimention tentang em, gimana cara dunia ngelihat konsumsi alkohol versus gimana kita itu boleh mengkonsumsinya pun itu kan juga penglihatannya udah beda gitu, perspektifnya udah beda. Jadi itu em, ya salah satu dari banyak contoh yang harus kita apply ketika kita say yes to Jesus. Itu kalau dari aku bisa lanjut ke ayat masnya. Oke, untuk ayat Mas hari ini terambil dari Amsal 23, Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, serta diskusinya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas pembacaan firman hari ini ya Tuhan, atas pelancarannya. Uh, Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu soalnya Tuhan, untuk kami, dalam menjalani hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu tuntun, Tuhan selalu bimbing ya Tuhan, agar kami bisa tetap hidup dengan lurus ya Tuhan. Dan, ya terhindar semaksimal mungkin dari banyaknya godaan-godaan yang dunia ini tawarkan ya Tuhan, agar kiranya kami dapat tetap hidup di dunia ini dengan baik dan tetap menyenangkan serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Demikianlah Reading Bible Time kita pada malam hari ini. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time pada esok hari, hari Kamis tanggal 16 April 2026 pukul 20.00 WIB ataupun 21.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati.